Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Johan Leonardo di Jurnal Trading ID. Jadi pada kesempatan video kali ini saya akan bahas lagi untuk update dari pergerakan GBP USD secara daily analisnya. Kalau kita perhatikan GBP USD ini masih terus menunjukkan kenaikannya yang cukup besar ini karena dia sudah sekitar 2 hari atau sekitar 1 mingguan itu dia turun. Jadi untuk kenaikan hari ini pun itu sangat mungkin sekali terjadi. Dan emang kenaikan ini juga sudah kita prediksi dari awal video sebelumnya. Saya juga sudah bilang kepada teman-teman di Jurnal Trading ID kalau misalkan GBP USD ini akan segera berbalik arah karena dia sendiri juga sudah tepat berada dalam support area yang cukup kuat di sini ya. Oke, jadi kita langsung aja masuk ke analisanya di candle 4 jam. Kita buka dulu analisanya. Nah, di sini kan kalau kita perhatikan itu si GBP USD ini sedang mencoba untuk meraih area base atas ini untuk melakukan retest. Cuma kalau misalkan kalian lihat di candle 4 jam ini emang nggak kelihatan persis untuk base-nya karena base ini biasanya saya gunakan atau saya buat untuk di time frame lebih kecil. Salah satu contohnya itu adalah time frame 1 jam dan juga 30 menit. Karena di situ biasanya kita akan mengambil keputusan untuk buy atau sell dengan time frame 30 menit. Jadi kalau untuk time frame yang 4 jam ini biasanya hanya untuk memperkirakan pergerakan harga itu kira-kira tuh bakal kemana dan kecenderungan harga bergerak itu kira-kira kemana, biasanya begitu. Oke, jadi kalau untuk yang 4 jam ini kita tahu bahwa harga itu sedang dalam masa uptrend ya, kita sedang tahu masa uptrendnya si GBP USD ini. Dan kalau kalian perhatikan lebih detail, GBP USD ini sebenarnya kalau di uptrend itu dia ada strukturnya ya. Strukturnya itu dia akan naik, lalu dia sideways dikit, dia naik kembali, sideways, naik kembali, sideways, naik kembali. Nah, ketika memang dia udah sideways dan tahu-tahunya turun, nah berarti itu strukturnya itu udah mulai rusak. Apalagi kalau dia masih sideways lagi, terus turun lagi, sideways lagi, turun lagi. Nah, itu biasanya kalau udah begitu tuh berarti GBP USD ini akan segera berbalik arah. Karena untuk GBP USD ini emang strukturnya itu cukup mudah untuk dilihat ya. Euro USD, GBP USD, dan XAU USD itu strukturnya cukup mudah dilihat. Hanya saja kalau untuk si XAU USD ini emang pergerakannya itu agak bandel atau agak choppy dibandingkan dengan GBP USD maupun Euro USD sendiri. Lalu kita kembali lagi membahas ini, kita lihat dulu di candle 1 jamnya. Kan tadi kita sudah lihat nih ya, kalau misalkan di candle 4 jam itu dia cenderung naik. Dan kalau kita gambar trendline pun sebenarnya dapat trendline-nya. Nah, di sini saya ingin hilangin trendline yang ini karena memang menurut saya udah nggak kepake. Lalu saya juga akan hilangin yang ini karena ini base yang udah nggak kepake juga untuk kita. Yang ngapain kita pakai ini di situ kan, gitu kan udah selesai gitu. Nah, kita sisakan ini saja supaya lebih enak untuk dilihatnya. Nah, jadi kalau kita perhatikan di sini, ini kan ada tekanan jual di sini ya. Yang dimana kalau kita perhatikan GBP USD setiap menyentuh garis si 36403 ya, itu selalu terjadi rejection. Dan memprediksikan rejection itu akan sempat naik turun ke bawah sini, yaitu pada area 36110 ataupun paling mentoknya itu paling sedikit ya turun itu ada di area 36232. Di sini saya nggak buat yang kuning-kuningnya ini atau tulisannya karena daerahnya cukup sempit. Kalau misalkan saya buat di sini nanti yang ada numpuk-numpuk semua dan kalian makin bingung untuk bacanya. Jadi saya sebutkan saja untuk penurunan terdekatnya itu ada di 242 ya, 242. Kalau untuk target selanjutnya itu turun untuk menguji kembali support dia itu ada di 36110 ya.
Ini 36110 yang ini. Oke, kita perhatikan kembali untuk di candle time frame kecil, yaitu time frame 30 menit seperti biasa. Ya, kalau untuk analisa harian memang kita videonya itu agak singkat, tapi saya usahakan isinya itu padat gitu, dan memang terarah untuk analisanya, supaya kalian juga paham dengan apa yang saya bicarakan, dan juga yang pastinya kalian itu nggak bosan gitu dengan mendengar suara saya. Nah, kalau kita perhatikan di sini, kan ini candle tadi rejection ya. Setelah terjadi rejection di daerah sini, di daerah berapa ini tadi? Di 36403 ya, 36403 ini. Kalau misalkan saya buat di sini itu kelihatan nggak kemudian ya? Ntar ya. 1364 berapa tadi? Sorry, tadi berapa ya? Lupa. 403. Jadi 1403. Nah, sini sebenarnya ada sedikit rejection dia. Jadi kalau dia mau naik ke sini ya untuk menguji base ini kembali di 36725, itu otomatis dia harus menguji kembali area tersebut. Kalau misalkan dia gagal untuk menguji area atau bertahan di atas 36403, berarti otomatis dia akan melakukan penurunannya itu terdekat itu di sini yang 6242 nih. Kalau di M30 itu lebih kelihatan ya. M30 kelihatan sini ada sedikit demand atau sedikit support di sini. Nah, sebenarnya kalau misalkan kalian mau main pendek pun begini bisa untuk pakai M30 menit, cuma mungkin kalian akan menunggu lebih lama dari biasanya daripada kalian menggunakannya ini nih, M5 ya. Tuh. Tapi saya lebih demen menggunakan yang M30 ketimbang yang M5, karena kalau untuk M30 itu kita lebih jelas untuk konfirmasi areanya dan lebih minim untuk fake signal dari si candle tersebut, karena semakin kecil time frame itu akan semakin susah untuk dianalisanya, terutama pergerakan harga yang kedepannya itu ya, terutama pergerakan harga ke depan itu agak susah dianalisa dengan menggunakan candle time frame lebih kecil, karena biasanya harga itu kan belum selesai menutup dengan sempurna ya. Jadi kalau misalkan harga GBP USD ini masih mau lanjut naik, dia harus bisa naik ke sini dan tutup di atas area 36403. Kalau kita perhatikan di sini memang masih belum bisa dan terjadi rejection, karena kemungkinan besar dia untuk turun kembali menguji area sini 364.255. Ya kan tadi benar kata gini ya. Ya 36255.